Alhamdulillah Rabbil Alamin nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وكرم وزد على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam serta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Ikhwan muslimin rahimakumullah, ada lembaga pendidikan Islam yang eksistensinya bertahan hingga 1000 tahun lebih dan tercatat sebagai universitas atau salah satu universitas tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar Syarif yang ada di Mesir. Sekolah ataupun lembaga-lembaga pendidikan Islam yang usianya di atas 1000 tahun, ada yang di Indonesia dinamai dengan Al-Madrasah Al-Zaituniyah, ada yang di Maroko, di Fes, bernama Universitas Al-Qarawiyah, dan yang masyhur di Mesir yaitu Universitas Al-Azhar Al-Syarif. Usianya 1000 tahun lebih. Dahulu di Syam, di Suriah tepatnya, di Damaskus, ada satu sekolah yang takhasus di ilmu hadis, yang secara khusus mempelajari ilmu hadis Nabi Muhammad SAW, melahirkan banyak ulama di lembaga pendidikan Islam tersebut. Sekolah tersebut bernama Darul Hadith Al-Ashrafiyah. Cukuplah guru mereka itu menunjukkan begitu besarnya sekolah tersebut, begitu mulianya sekolah tersebut. Di antara guru-guru yang mengajar di Darul Hadith Al-Ashrafiyah, yang pertama adalah Imam Nawawi, yang kedua ada ulama ahli hadis bernama Al-Imam Ibnu Salah, dan juga ada Imam Taqiyuddin As-Subki. Namun sekolah ini hanya bertahan 200 tahun, tidak eksis sampai di zaman kita. Tapi 3 sekolah yang saya sebutkan tadi, Al-Madrasah Al-Zaituniyah, bahkan dikatakan dibangun pertama kali oleh sahabat Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Fatimah Al-Fihri, seorang wanita saudagar kaya raya, membangun sekolah yang berkembang menjadi universitas, mencetak para ulama di Maroko. Wanita tersebut bernama Fatimah Al-Fihri. Universitasnya masih eksis sampai saat ini, bernama Al-Qarawiyah. Dan yang terkenal Universitas Al-Azhar Al-Syarif yang ada di Mesir sampai saat ini juga masih eksis. Apa rahasia daripada Universitas Al-Azhar Al-Syarif sehingga bisa bertahan lama hingga ribuan tahun, masih eksis dan mencetak kader-kader ulama-ulama unggul yang tersebar di berbagai belahan dunia? Maka dibuat penelitian apa ilmu yang diajarkan di dalam Al-Syarif. Salah satu tokoh ulama Al-Azhar Al-Syarif bernama Dr. Usama Azhari. Beliau menyimpulkan ada risalah 5 keilmuan Al-Azhar Al-Syarif. Yang pertama, ihtiramul akhwan, bahwa Universitas Al-Azhar Al-Syarif mengajarkan ihtiramul akhwan, yaitu memuliakan alam semesta. Diperintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah tersebut, membawa ajaran tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus dirimu wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana rahmatul muhdah." Sesungguhnya saya adalah kasih sayang yang Allah hadiahkan kepada alam semesta. Wa ma ma'na al-alam? Maka apa arti daripada alam? Diterjemahkan oleh para ulama, ma siwallah, segala sesuatu selain Allah maka dinamakan alam semesta. Universitas Al-Azhar menerjemahkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik bukan hanya kepada manusia tapi kepada alam semesta, minal haywan wal jamadat wal malaikat wal jan. Bahkan diajarkan kita berbuat baik kepada lingkungan, kepada benda mati, kepada hewan, kepada malaikat, kepada bangsa jin sekalipun. Kita diperintahkan berbuat baik dengan cara yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan al-ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Perbuatan baik di dalam ajaran Islam, dia mencakup perbuatan baik kepada alam semesta. Oleh sebab itu, salah satu tokoh ulama yang dijuluki Sultanul Ulama, rajanya para ulama di zamannya, bernama Izzuddin bin Abdul Salam. Dia menulis sebuah kitab yang membahas tentang intisari ajaran Islam, terhimpun di dalam satu kata yang disebut dengan ihsan. Beliau buat dalam kitab yang berjudul Al-Qawaid Al-Kubra dan Al-Qawaid Al-Sughra. Yang kedua, ajaran daripada Al-Azhar Syarif, ikramul insan, memuliakan manusia. Semua manusia hukum asalnya adalah sesuatu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak Adam. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya manusia dengan segala sesuatu yang lain sehingga keluar satu rumusan menyatakan al-insan qabla al-bunyan. Yang diperhatikan adalah kemanusiaannya manusia sebelum memperhatikan bangunan-bangunan, kemegahan-kemegahan dan pembangunan yang disebut dengan infrastruktur.
Begitu mahalnya manusia, level tertingginya manusia itu sudah mukmin, sudah beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka ini level manusia yang paling mulia. Bahkan dikatakan di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hurmatul mu'mini a'zamu 'inda Allahi hurmatan minal Ka'bah." Sungguh kemuliaan orang beriman, dia lebih mulia di sisi Allah melebihi Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh kaum muslimin ketika mereka sholat. Kenapa orang mukmin lebih mulia dari Ka'bah? Karena mukmin di dalamnya ada insaniyah, ia sebagai golongan manusia yang lebih mulia dari seluruh benda dan makhluk yang ada. Maka ini yang dibangun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah di dalam khutbahnya, ia menyampaikan kalimat yang sederhana tapi menembus ke satu bari para pendengar. Ia mengatakan di dalam khutbahnya, "Luqmatun fi batni ja'i' afdal min dinari al-jami'." Satu suapan yang kau berikan hingga masuk ke dalam perut orang yang kelaparan, maka pahalanya itu lebih besar dibanding membangun 1000 masjid jami'. Kenapa pahalanya lebih besar? Apalagi yang lapar ini orang mukmin, apalagi yang lapar ini orang alim, apalagi yang kelaparan ini orang soleh, maka pahalanya akan mengalahkan pembangunan 1000 masjid jika kita berikan satu suapan. Karena dia manusia, dan karena dia mukmin, dan karena dia umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yang diajarkan di Universitas Al-Azhar Al-Syarif, intisari daripada keilmuan dari Risalah Al-Azhar, yaitu hifdzul Al-Quran, menjaga tanah air. Itu juga adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Al-Imam Al-Jurjani di dalam kitabnya At-Ta'rifat mengatakan definisi tanah air beliau sebut dengan al-mawdi'u al-asli huwa mawliqur rajul wa fihi ya'ish ay fil balad, yang diartikan tanah air adalah tempat di mana seseorang lahir di tempat tersebut dan dia hidup dan tinggal di tempat tersebut. Itulah yang disebut dengan tanah air. Bahkan di dalam Al-Quran ini, di surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'an laradduka ila ma'ad." Sesungguhnya Allah yang telah mewajibkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad menerapkan hukum-hukum Al-Quran, suatu saat dia akan kembalikan dirimu ke tempat asalmu. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menyatakan makna Allah kembalikan Nabi Muhammad ke tempat asalnya, yaitu adalah kota Makkah. Di tempat itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dan di tempat itulah Nabi Muhammad SAW menghabiskan usianya hingga usia 40 sampai 50 tahun. Beliau hidup di kota Makkah. Itulah tanah air. Maka disebutkan di dalam tafsir Ruhul Bayan menyatakan bahwa ayat ini mengandung makna inna hubbal wara'i minal iman, bahwa cinta tanah air sebagian daripada keimanan. Disebutkan juga di dalam hadis Asy-Syarif, Nabi SAW ketika sudah menetap di kota Madinatul Munawwarah, lamma qadima min safar fa nadhara ila judratil Madinah fa'awda'a naqatahu min hubbiha. Nabi ketika sudah hijrah dan menetap di kota Madinatul Munawwarah, tiap kali beliau kembali dari safar mendekati kota Madinah, beliau melihat tembok-tembok, dinding-dinding kota Madinah, maka beliau mensegerakan undanya untuk berjalan lebih cepat masuk ke kota Madinatul Munawwarah min hubbiha, karena Nabi sangat cinta dengan kota Madinah. Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga Imam Al-Aini dalam kitabnya Syarah Sahih Al-Bukhari, kedua ulama hadis
memberikan komentar terkait hadis tersebut. Mereka katakan bahwa fihi dalalah ala fadlil Madinah wa fihi masru'iyyah hubbil watan. Di dalam hadis ini terkandung makna bahwa kota Madinah adalah kota yang dimuliakan Nabi Muhammad SAW. Makna yang kedua, bahwa Nabi cinta dengan kota Madinah mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk mencintai tanah air. Maka inilah ajaran ketiga yang disampaikan dalam risalah Universitas Al-Azhar Syarif. Dan yang keempat, Izdiyadul Quran, yaitu membangun peradaban. Ajaran Islam selaras dengan ajaran Universitas Islam yang terkemuka, yaitu hadirnya mereka untuk membangun peradaban. Namun berbeda dengan peradaban-peradaban barat, berbeda dengan peradaban-peradaban sekuler, berbeda dengan peradaban-peradaban komunisme. Peradaban Islam dia membangun dua peradaban, bukan hanya peradaban secara fisik, tapi juga peradaban spiritual. Kalau peradaban fisik semata disebutkan di dalam Al-Quran, Allah hancurkan mereka karena lupa kepada Allah, menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Dia lupa bahwa dunia yang kita bangun ini adalah peradaban yang sifatnya sesaat, tempat singgah, transit yang tidak akan selama-lamanya kita tinggal. Maka Islam memerintahkan kita membangun dua peradaban. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dzil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ayat ini menceritakan bagaimana kaum terdahulu, umat-umat terdahulu, mereka membangun peradaban yang begitu dahsyat. Mereka membangun bangunan-bangunan yang megah. Namun sayangnya mereka lupa kepada Tuhannya, mereka lupa terhadap hukum Allah, mereka lupa terhadap kehidupan abadi setelah wafatnya mereka. Maka Allah binasakan mereka. Maka dua peradaban fisik dan peradaban spiritual, inilah yang dituntut dan diajarkan di dalam ajaran Islam yang diterjemahkan di dalam risalah keilmuan Universitas Al-Azhar Syarif. Dan yang kelima, ziyadatul iman, yaitu mengajarkan agar kita selalu meningkatkan keimanan. Nabi memberikan pesan kepada kita, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaiki iman kalian dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan 5 risalah hikmah ini bisa kita terapkan di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basyir wajhan nabiyikum bi salih a'malikum. Berikanlah bahagia kepada Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara banyak kalian melakukan amal-amal yang baik. Hal itu menyenangkan hati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa yakum bima fihi min al-ayati wa al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman mutalaziman وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وحافظوا الجمعة والجماعة. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وحيد، وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى في سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين، وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام، اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفريقيا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في هند، اللهم انصر إخواننا المسلمين في باكستان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفغانستان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في بورما، اللهم انصر إخواننا المسلمين في الصين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في ليلى، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فيلبين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في إندونيسيا، اللهم انصر إخواننا المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة يا رب البرية. اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا حتى خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. يذكركم وشكره على يده، فاسأله من فضله إنه يجزي الصالحين.